Maksud Tuhan menciptakan kita gambar dengan dalam tubuh jasmani ini ada wujudnya Allah. Amin ya. Ketika kita menghina teman kita, ketika kita menghina orang lain, kita menjelekkan orang lain, kita sedang melukai orang lain, kita sedang mengatai orang lain bahwa dia jelek, dia seperti apapun kita kata-kata kita hujat dia, maka kita sedang menghujat wujudnya Tuhan. Maksudnya juga saudara, Tuhan menciptakan kita segambar dengan serupa dengan dia adalah dalam tubuh kita ini ada wujudnya Tuhan. Made in heaven, kita buatan tangan Tuhan. Amin ya. Nah saudara, ada wujudnya Tuhan yang kelihatan dalam tubuh ini, dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama untuk kita menghargai diri kita. Karena Tuhan melihat bahwa kita tubuh jasmani ini adalah tubuh yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena dalam tubuhmu ada wujudnya Allah. Lihat mukanya, ada wujudnya Allah. Lihat pasangannya, ini ada wujudnya Allah. Suatu saat saya pernah, saudara, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Teman saya bilang, coba lu lihat ke belakang. Kulihat di waktu dia ke belakang. Itu bukan wujud Tuhan Pak Kem, itu wujud hantu, itu wujud setan. Itu teman kita, itu saudara kita, itu kekasih kita, itu teman kita, tapi kita malah bilang itu setan. Berarti kita sedang mempermainkan wujudnya Tuhan. Nah, gambaran Tuhan itu adalah kita ini. Dalam diri kita ini ada wujudnya Tuhan. Yang kedua, hanya tubuh jasmani yang membawa kita untuk mengenal Allah. Tuhan menciptakan kita menjadi tubuh, jiwa dan roh. Dan dalam tubuh ini ada gambarannya Tuhan. Lewat tubuh jasmani ini Tuhan maupun kita untuk mengenal Dia. Dalam tubuh jasmani yang membawa kita untuk mengenal Allah. Hanya tubuh jasmani inilah yang membuat kita untuk kenal kepada Tuhan. Ketika kita sudah ada di tubuh rohani atau tubuh yang dikatakan udah gak lagi tubuh jasmani ini, itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengenal Tuhan. Waktu kesempatan kita mengenal Tuhan adalah waktu kita gunakan tubuh ini jasmani. Tubuhmu yang fana ini yang kau pergunakan dengan baik untuk mengenal penciptamu. Karena dalam pandangan Tuhan, Tuhan selalu mengingat engkau. Dalam hati Tuhan, Tuhan selalu ingat kepada. Dalam pikiran Tuhan, Tuhan selalu ingat kepada engkau. Tuhan mengingat engkau. Maka oleh karena itu dalam tubuh jasmani ini, mari kita bawa untuk berjumpa dengan pencipta kita. Apa makna Tuhan menciptakan kita segambar dan rupa dengan Tuhan? Hanya tubuh jasmani yang mendapat kesempatan kedua untuk bertobat. Tuhan kenapa tidak langsung menciptakan kita seperti malaikat yang bisa terus hidup kekal. Tidak usah seperti tubuh jasmani yang terbatas. Atau kita seperti Adam yang dulu yang hidupnya enak kekal. Jadi tidak, tapi jatuh ke dalam dosa. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tetap mau datang menjumpai kita. Ada kesempatan kedua yang Tuhan selalu berikan, sediakan bagi kita. Bila kita kembali kepada Tuhan, itu hanya kita bisa jumpai melalui tubuh jasmani. Amin. Coba Bapak Ibu perhatikan, waktu malaikat-malaikat itu, mereka diciptakan dalam roh. Ketika mereka berdosa, maka tidak ada kesempatan kedua untuk mereka berbalik untuk bertobat. Hanya manusialah yang punya kesempatan kedua. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka masih punya kesempatan untuk diperbaiki dan mereka bertobat dan diselamatkan. Waktu kita sebagai manusia, waktu kita Tuhan ciptakan kita serupa dengan Dia. Kenapa Tuhan kasih kita tubuh jasmani ini? Supaya waktu kita mungkin ada dalam hidup ini, waktu kita berdosa, namun kita berbalik kepada Tuhan, ada kesempatan kedua Tuhan berikan kepada kita untuk berbalik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatnya? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Amin ya. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Dia. Dia memberikan tubuh jasmani ini adalah supaya ketika kita ada dalam keadaan yang lemah, kita berbalik kepada Tuhan. Dalam tubuh kita ini, Tuhan mau mengampuni kita. Amin.
Hanya kita yang bisa dapat kesempatan kedua. Malaikat tidak punya kesempatan kedua. Seandainya malaikat punya kesempatan kedua, iblis pernah mau bertobat, tapi ternyata tidak bisa karena dia tidak bisa punya kesempatan kedua seperti manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, namun mereka punya kesempatan kedua berbalik lagi kepada Tuhan. Iblis jatuh ke dalam dosa, namun mereka tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Itu bedanya kita dengan manusia. Oleh karena Tuhan, kenapa Tuhan itu ciptakan kita segambar dan rupa dengan Dia? Kenapa Tuhan tidak ciptakan kita dalam roh saja? Jadi kita enak aja, kita seperti malaikat, bebas, kita tidak ada kenal lagi lelah. Hanya tubuh jasmani inilah punya kesempatan kedua berjumpa dengan Tuhan. Gunakan tubuhmu dengan baik, maka engkau akan diberkati. Amin. Yang kelima, dalam tubuh jasmani Allah mau berdiam dan membangunkan kerajaan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar. Dalam tubuh jasmani ini adalah Tuhan mau berdiam dan membangunkan kerajaan. Alkitab berkata, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah, di mana Tuhan mau berdiam dan menyatakan kerajaannya. Lewat hidup ini, lewat tubuh ini kita memberitakan kemuliaan Tuhan. Lewat tubuh ini Tuhan mau supaya pakai kita dengan luar biasa. Lewat tubuh ini Tuhan mau berdiam dan Tuhan mau memakai kita. Tuhan mengurapi kita, Tuhan menguduskan kita sehingga kita menjadi alat membangun kerajaan. Amin ya. Kenapa Tuhan tidak pakai malaikat yang tinggal turun dari langit babat semua manusia? Tapi Tuhan pakai kita sebagai manusia karena kita diciptakan menurut gambar. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Maka dia mau membangun kerajaannya melalui kita. Amin. Jelek-jelek begini, kita adalah tempat kediamannya Tuhan. Tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan. Mari saudara, yang punya tubuh pegang tubuhmu. Tubuh saya ini tempat di mana Tuhan hadir. Amin. Jangan engkau isi tubuh ini dengan Roh Kudus, tapi isi tubuhmu ini dengan Roh Kudus. Jangan engkau isi tubuhmu ini dengan narkoba. Jangan engkau isi tubuh ini dengan minuman-minuman keras yang merusaknya. Tubuhmu adalah miliknya Tuhan, karena engkau punya gambar dan rupa dengan Tuhan. Jangan engkau menggadaikan itu kepada setan, tapi engkau gadaikan itu kepada Tuhan untuk menyatakan kerajaan. Gunakan tubuhmu untuk memberitakan firman Tuhan. Gunakan tubuhmu untuk melangkah, untuk menyelamatkan orang. Gunakan tubuhmu dengan baik-baik.